Selamat pagi adik-adik. Bertemu kembali dengan Kak Loli di sini untuk mengikuti ibadah hari Minggu Pelayanan Teruna tanggal 1 November 2020. Sudah siap untuk beribadah semuanya? Mari kita semua bangkit berdiri, kita menyanyi Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita awali ibadah kita dengan satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sungguh baik kepada kami, masih memberikan nafas kehidupan bagi kami, sehingga kami dapat beribadah bersama pada hari ini. Tuhan, berkati ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Berkati juga Kak Rani sebagai P1 dalam ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Rani. Untuk itu, sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita akan bernyanyi terlebih dahulu dari Kidung Jemaat 27, Meski Tak Layak Diriku.
sebagaimana adanya. Jiwaku sungguh bercela, darah-Mulah pembasuhnya. Ku datang Tuhan terombang-ambing berkeluh, gentar di kancah Gemeluh. Ya anak domba yang kudus, ku datang kini padamu. Selamat pagi rekan-rekan teruna yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Bahkan kami masih diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami sehingga sungguh-sungguh kami boleh dimampukan, bukan hanya menjadi pendengar, namun kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Tuhan, yang terpenting bukanlah kami kaya di dalam pengetahuan, namun apa yang kami ketahui boleh nampak di dalam hidup kami, memberkati banyak orang di sekitar kami, dan membawa kemuliaan bagi Engkau. Tuhan, berbicaralah, kami sudah siap mendengar. Amin. Mari rekan-rekan kita membaca Alkitab kita, terambil di dalam Hagai pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Kakak akan bacakannya bagi adik-adik sekalian. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, Imam Besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam hidup ini, khususnya di tengah pandemi ya, segala sesuatu dibatasi. Mau kita bermain ke sana ke sini harus sesuai dengan protokol kesehatan.
demi kesehatan dan demi kepentingan kita semua. Namun apakah teman-teman juga menyadari belakangan ini karena pandemi ada juga physical distancing ya, tapi bukan social distancing. Apa sih bedanya physical distancing dan social distancing? Nah, kalau social distancing itu artinya kita menjauh secara sosial gitu ya, baik itu berupa pertemuan face to face maupun juga lewat media seperti saat ini. Tapi kalau physical distancing itu kita hanya menjaga jarak secara fisik, bukan secara sosial. Artinya apa? Kita masih tetap dapat berkomunikasi face to face walaupun melalui media seperti saat ini. Teman-teman masih bisa teleponan, chat, main IG bareng, ngobras, tetapi lewat media-media, sehingga secara fisik memang kita terpisah, namun secara sosial kita masih bersama, ya kan? Nah, jangan sampai ya kita justru melakukan social distancing. Harusnya yang benar adalah physical distancing, tapi secara sosial kita tetap harus dekat. Kenapa? Karena memang Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Nah, hal yang menarik teman-teman ketika kita melihat kondisi ini adalah saat ini kita pun tanpa disadari sudah disetting gitu ya untuk hidup lebih banyak individual gitu ya. Mungkin kita lebih banyak berinteraksi dengan orang yang ada di rumah atau keluarga kita seperti itu. Namun tanpa kita sadari pula, situasi dan kondisi saat ini membuat kita cenderung menjadi orang-orang yang individualis. Individualis itu kayak apa sih Kak? Individualis itu artinya ya udah aku mementingkan apa yang tentang diriku aja. Orang lain ya udah bukan urusan gua gitu kan. Nah, ternyata ada problem yang sama antara zaman kita saat ini di tengah pandemi dengan problem yang terjadi di zaman ketika Nabi Hagai hidup. Apa problem yang sama antara apa yang kita alami saat ini dengan yang dialami Nabi Hagai di bangsa Yahudi saat itu? Nah, rekan-rekan, kalau kita baca kitab Hagai ini adalah kitab yang ditulis setelah masa pembuangan. Jadi bangsa Israel setelah kehancuran diawali pertama oleh kehancuran Israel Utara, lalu kemudian dilanjutkan dengan kehancuran Israel Selatan. Nah, di Israel Selatan inilah tempat di mana Bait Allah itu ada. Saat Israel Selatan itu hancur lalu kemudian dibuang, yang terjadi adalah Bait Allah yang ada di kerajaan Israel Selatan pun ikut dihancur luluhkan oleh penjajah, yaitu negara kerajaan Babilonia ya, yang sangat terkenal. Teman-teman kalau baca tentang kitab Daniel, teman-teman akan sangat sering mendengarkan kata Babilonia dan Babel ya. Nah, teman-teman, kehancuran Bait Allah ini berlangsung cukup lama ya. Bayangkan aja mereka berapa tahun ya, kayaknya sih sampai angka ratusan ya, ada di dalam pembuangan. Artinya mereka ada di dalam penjajahan, sama ya kayak Indonesia ada di dalam penjajahan selama berabad-abad ya kan. Kalau kita 3,5 abad kan ya. Kalau bangsa Israel kakak harus cek lagi berapa lama. Nah, tapi yang pasti ketika mereka ada dalam pembuangan atau dalam masa penjajahan, kehidupan mereka sangat sulit karena kita bisa bayangkan ya, negara di dalam masa penjajahan. Bisa ingat nggak? Coba tanyakan nenek kakek kita, opa oma kita dulu waktu zaman penjajahan tuh kayak gimana susahnya gitu ya, hidup di negara yang istilahnya kita bukan negara merdeka. Nah, tetapi ketika Tuhan mengizinkan mereka untuk kembali ke tanah asal mereka, istilahnya mereka dikembalikan dari pembuangan ke Yerusalem, itu yang terjadi itu seperti ini nih rekan-rekan. Ternyata mereka itu mungkin ya, ketika mereka berada di dalam kesulitan di pembuangan, saat mereka kembali pun sukacita sih iya, namun mereka seperti masih membawa semuanya itu di dalam diri mereka, sehingga mereka tuh kayak ya udah akhirnya jadi orang yang individualis teman-teman. Individualis sama kayak kita,
di zaman sekarang. Kenapa segala sesuatu kita dibatasi untuk secara bersama-sama kan ya. Akhirnya kita cenderung menjadi orang yang individualis. Dan itulah yang terjadi dengan orang-orang Yahudi saat itu. Mereka lebih care dengan diri mereka. Mereka nggak care lagi dengan orang lain. No reckon you gitu ya. Karena ya udah hidupku aja udah susah, gimana aku mau peduli sama kamu. Nah, konsep itulah yang ada, fakta itulah yang ada di orang-orang Yahudi saat itu, dan saat ini juga adalah di kondisi kita saat ini ya kan, percaya atau enggak, tapi memang itu kenyataan. Orang-orang saat ini lebih fokus pada dirinya sendiri. Kenapa? Karena mereka berpikir hidupku aja udah susah, gimana aku mau peduli sama orang lain. Aku aja udah susah, ya udah sorry ya, aku nggak bisa, nggak ada waktu, nggak ada kesempatan untuk aku merhatiin kamu karena aku ngurus diri aja aku susah gitu. Nah, inilah problem yang sama yang kita temukan antara orang-orang Yahudi di zaman Nabi Hagai dan yang juga terjadi saat ini di tengah pandemi. Tapi Tuhan datang dan memberikan perintah kepada mereka. Hey, tunggu dulu. Kalian harus ingat, walaupun kondisi kalian sesusah apapun, justru kamu perlu untuk recheck. Jangan-jangan nih kamu udah mulai keliru. Kenapa? Kelirunya apa? What's wrong? Apa yang salah gitu ya dengan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi saat itu? Ternyata kesalahan mereka adalah satu. Ketika mereka fokus pada diri mereka, mereka melupakan Tuhan. Nah, apakah kita sebagai teruna juga kayak gitu? Waktu kita fokus pada diri kita, kerjaan kita mungkin ya sebagai pelajaran kita, pokoknya it's all about me, terus kita mulai lupa sama Tuhan. Nah, waktu kita mulai lupa sama Tuhan, hati-hati teman-teman, ini justru awal dari kehancuran. Kenapa? Sampai kita tadi baca, kalau teman-teman perhatikan ya, di ayat yang ke-6, di situ dikatakan bahwa kamu menabur banyak, tapi ternyata kamu juga bawa pulang hasil yang sedikit. Kamu berusaha untuk kamu makan, tapi kamu nggak kenyang-kenyang. Kamu minum, tapi kamu nggak puas-puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu juga nggak hangat-hangat. Artinya kayak apa ya? Kayak ada sesuatu yang bolong. Dan betul, kalau teman-teman perhatikan di ayat yang ke-6 bagian akhir dikatakan bahwa ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundak. Nah, kita kan nggak mau ya, kita belajar siang malam sampai jungkir balik, ternyata hasilnya juga nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sepertinya kayak segala usaha kita tuh kayak nggak menemukan jalan keluar gitu ya. Kita udah bekerja sekuat tenaga kita, tapi kok hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, di sini Tuhan coba untuk membuka mata orang-orang Yahudi saat itu. Kenapa kok kamu bisa kayak gitu? Karena kamu itu lupa sama Tuhan yang seharusnya menjadi fokus utamamu. Itulah kunci kesalahanmu. Dan di situ makanya diingatkan oleh Tuhan melalui Nabi Hagai bahwa orang-orang Yahudi, ayo kembali ke bagian yang terutama. Dan saat itu memang yang terpenting adalah membangun kembali bait Allah. Kenapa? Karena bait Allah saat itu adalah representasi kehadiran Allah. Representasi kehadiran Allah itu apa? Aduh, bahasa apa itu? Jadi kayak gini, kalau zaman saat itu bait Allah itu seperti Allah sendiri. Jadi waktu kita nggak mau membangun bait Allah, berarti seperti kita melupakan Tuhan. Nah kan, tapi zaman sekarang konteksnya beda Kak. Iya betul teman-teman, gereja bukan lagi sekadar sebuah bangunan. Kalau kita hanya memikirkan itu, oh gereja adalah bangunan, no, that's wrong. Itu salah untuk zaman sekarang. Kenapa? Karena ternyata Tuhan Yesus hadir ke dunia pun bukan untuk membangun bait Allah secara fisik. Waktu Tuhan Yesus datang yang pertama kali, Tuhan Yesus mau membongkar semua pemahaman mereka bahwa bait Allah yang sesungguhnya bukanlah gedungnya, tapi apa? Persekutuan orang percaya. Kita nih, walaupun misalnya kita ibadah nggak di gereja, kita ibadah di rumah masing-masing. That's the point. It's not about the place. Itu bukan masalah tempatnya, but it's about
the fellowship. Ini tentang persekutuan antara orang-orang percaya. Kitalah gereja yang sesungguhnya. Nah, tepat banget nih pas kakak recording juga suasana ulang tahun ke-72 ya GPIB se-Indonesia. Itu mengingatkan kita bahwa gereja yang sesungguhnya itu bukan lembaganya, bukan pula tempatnya, tapi adalah persekutuan orang-orang percaya. Kalian teruna masa depan gereja dan kakak kita lah. Saat kita bersekutu bersama, itulah gereja yang sesungguhnya. Dan Tuhan ingin kita fokus ke gereja ini, ke Tuhan ya. Tuhan, bukan gereja secara fisik terus kita harus kalau gitu kita harus ibadah di gereja. No, tapi kita mau fokus ke Tuhan. Kalau bangsa Yahudi saat itu fokus ke Tuhannya adalah dengan cara membangun kembali bait Allah. Kalau kita dengan apa Kak menyelesaikan pembangunan gereja, ya bisa salah satu, but that's not the only point. That's not the point. Itu bukan fokus yang paling utama. Yang paling utama yang Tuhan mau adalah kita fokus untuk Tuhan. Waktu kita mau fokus untuk Tuhan, apapun yang kita kerjakan, sekolah kayak walaupun kita sekolah dari rumah, hidup kita dengan orang tua, pertemanan kita, apapun yang akan kita lakukan, kita mau lakukan semuanya itu untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, kalau kita mau melakukannya seperti untuk Tuhan, gimana nih cara teman-teman melakukannya? Teman-teman akan melakukannya dengan seadanya aja lah, pokoknya jalan gitu ya. Atau teman-teman mau melakukan yang extraordinary, bahkan extra mile. Teman-teman mau melakukan sesuatu itu dengan istilahnya sekuat tenaga, pikiran, kekuatan untuk Tuhan. Kenapa kita mau memberikan yang terbaik? Karena Tuhan sendiri sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa. Jadi kalau Tuhan udah mati-matian untuk kita, masa sih kita terus yang seadanya aja lah gitu. Tapi kita nggak mau berusaha yang the best of all kita mau kasih untuk Tuhan. Jadi kalau teman-teman sekarang masih belajar, walaupun belajar di rumah, belajarlah yang terbaik untuk Tuhan. Fokus utamanya untuk Tuhan. Di rumah pun dengan keluarganya, fokus terutama adalah untuk Tuhan. Semua kita mau kembalikan untuk Tuhan. Ingat, jangan pernah mengandalkan diri sendiri, tapi melupakan Tuhan. Itu adalah awal dari kehancuran. Tapi datanglah pada Tuhan, fokus pada Tuhan, dan Tuhan akan memberi. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau sudah menolong kami untuk memahami betapa agung rahasia kebenaran-Mu. Kami dimampukan kembali ya Bapa untuk mengerti bahwa kami harus berfokus kepada Tuhan, bukan kepada diri kami sendiri. Dan ketika kami melakukan semuanya itu, kami mau belajar, kami mau melakukan apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada kami sebagai teruna untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk diri kami, bukan dengan cara kami, tetapi dengan cara Tuhan. Tuhan memampukan kami menjadi teruna-teruna yang sungguh dapat memuliakan Tuhan di rumah dimanapun kami berada, sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Kita akan menyanyi terlebih dahulu dari Gita Bakti 39, Bukan Karena Upamu. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya.
Tuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Kita akan mendoakan persembahan kita pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberikan berkat-Mu yang melimpah atas kami. Tuhan, kami memberikan sebagian dari berkat-Mu ini untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah orang-orang yang mengolahnya Tuhan, agar persembahan ini dapat berguna dengan baik dan memuliakan nama-Mu saja. Berkatilah pembangunan gereja kami Tuhan, GPB Cahaya Anugerah, agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan juga Tuhan, segala kebutuhannya, biaya-biaya yang dibutuhkan, Engkau telah mencukupinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 415, Gembala Baik Bersuling Nang Medu. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku
Mari kita menutup serangkaian IHMPT kita pada pagi hari ini di dalam doa. Bapa Surgawi, kami datang, terima kasih. Segala pujian kami kembalikan kepadamu. Biarlah segala hidup kami boleh kembali bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadikan kami teruna-teruna yang mampu bersinar, mengutamakan Tuhan di dalam hidup, karya, dan apapun yang Tuhan percayakan bagi kami. Berkati kami Tuhan, dan kami meyakini bahwa Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kami sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.